Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 38, yang mana hadis ini juga berkaitan tentang kebersihan. Wa anhu, di sini disebutkan wa anhu, di sini wa an Abi Hurairah. Wa anhu, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadahu. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafzu Muslim. Wa anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, idza staiqadha ahadukum, apabila salah satu di antara kalian telah bangun, min naumihi, dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil inai, maka janganlah kalian mencelupkan tangan kalian fil inai, di dalam bejana, hatta yaghsilaha salasan, sampai kalian mencucinya sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri, karena sesungguhnya salah satu dari kalian tersebut tidak ada yang tahu aina batat yadahu, pada waktu kapan, di mana kalian meletakkan tangan kalian pada saat tertidur. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafzu Muslim, dan lafaz matan hadis ini diambil dari lafaz Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi hadis ini menceritakan tentang tata cara kita, kewajiban kita pada saat habis bangun tidur, hendaklah kita mencuci tangan sebanyak 3 kali sebelum mencelupkannya ke dalam bejana. Jadi ketika kita sebelum wudhu kayak gitu kan, sebelum wudhu atau habis bangun tidur lah, seperti itu, maka cuci tangan terlebih dahulu. Kalau yang kemarin itu adalah beristighfar sebanyak 3 kali, itu sunnahnya, atau bisa dikatakan itu wajib. Tapi yang di sini hendaklah kita juga membasuh tangan kita sebanyak 3 kali sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam bejana. Jadi dibasuh dulu 3 kali, karena pada saat sebelum tidur, pada saat sesudah tidur, kita nggak tahu nih kita habis ngapain. Kan ada yang mungkin habis korek-korek segala macam, ya kan, habis ya hal-hal yang menjijikan lah mungkin. Nah, itulah pentingnya kita membasuh tangan kita terlebih dahulu. Jadi jangan sampai tangan kita tadi terkontaminasi dengan kotoran-kotoran yang ada di sekitar kita pada saat kita tidur. Kemudian kalau kita lihat makna hadisnya, jika seseorang tidur, dia tentu tidak mengetahui keadaan dirinya. Barangkali auratnya terbuka ketika tidur, lalu tangannya memegangnya. Nah, jadi biasa nih kalau misalkan kita tidur nih kan, kita kan santai ya gitu kan, ngelepak, nggak ada sadaran diri. Ada yang sarungnya terbuka, entah apa, terus garuk-garuk, ya kan, kemaluan dan lain sebagainya. Ada yang garuk-garuk pantat ya gitu, ya seperti itulah. Nah, maka lalu tangannya tersebut memegangnya. Jadi tangan kita ya memegang kayak gitu.
Kalau misalkan kita lagi dalam saat kayak gini kan ya susah lah kan, karena kita apa namanya, ter terlindungi oleh pakaian, sarung dan lain sebagainya. Kalau di waktu tidur itu sudah susah. Jadi macam-macam lah kan. Ada yang menggaruh hal-hal yang memang jorok. Syariat Islam menyuruh kita supaya membasuh kedua tangan kita sebanyak 3 kali eh, sebaiknya bangun dari tidur sebelum kita memasukkan tangan tersebut ke dalam berjana. Lebih-lebih lagi tidur pada waktu malam hari. Jadi pada waktu siang hari, malam hari itu tidak ada pengecualian. Intinya pada saat kita tidur, setelah tidur, nah kita hendak bangun, nah kita sudah bangun kayak gitu. Nah, pada waktu kita mau mencelupkan tangan kita ke bejana, ke dalam bak mandi kayak gitu. Nah, sebelumnya kita pakai gayung, basuh dulu tangan kita. Atau kalau sudah ada keran ya dibasuh dulu pakai keran seperti itu. Atau ya kalau mungkin ada hand sanitizer, ya kalau sekarang sudah ada hand sanitizer ya hand sanitizer kayak gitu. Nah, yang terlebih-lebih lagi yang dianjurkan di sini adalah pada waktu malam hari, karena pada waktu malam hari itu tidur kita 6 jam. Itu lebih panjang. Jadi ya indikasi hal-hal yang lebih menjijikan itu pasti ada. Wa anhu di sini daripada Abu Hurairah, yakni riwayatnya sama dengan hadis sebelumnya, fala yaumis, maka janganlah dia memasukkan tangannya. Larangan ini menunjukkan hukumnya adalah makruh. Jadi makruh kita memasukkan tangan kita ke dalam bejana, ke dalam bak mandi pada saat kita bangun dari tidur. La yadri aina batat yadahu, dia tidak mengetahui barangkali tangannya memegang auratnya. Biasanya mereka biasa membuang air besar pada waktu malam hari, sedangkan pada waktu siang hari cuaca kita di Indonesia, di negeri tersebut teramat panas. Nah, barangkali juga tangan tersebut berubah baunya disebabkan berpeluh hingga air tersebut menjadi berubah. Nah, apabila tidak membasuh terlebih dahulu sebelum memasukkannya ke dalam air kayak gitu. Jadi sebelum kita memasukkan ini, nah sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam air, ke dalam bak mandi itu kita basuh dulu terlebih dahulu. Mungkin ada yang mandi, silahkan mandi kayak gitu kan. Nah, tapi yang paling pokoknya itu adalah membasuh tangan kita sebanyak 3 kali, karena ya kita tidak tahu apa yang kita pegang, kemudian kotoran apa yang kita pegang kayak gitu. Nah, itu yang berbahaya dan itu harus sama-sama kita jaga kan. Dan Islam itu di bab-bab awal itu selalu yang namanya di dalam kitab-kitab fikih Imam Syafi'i itu selalu membahas masalah tentang kebersihan. Fikih hadisnya adalah jika najis masuk ke dalam air yang sedikit, maka air tersebut menjadi najis. Nah, ini salah satu poinnya. Nah, kalau misalkan kita tadi ya garuk-garuk itulah ya kan, garuk pantat dan lain sebagainya, dan di situ ada menempel najis, kemudian air tersebut kurang dari 2 kulah, maka tangan kita yang terkena najis itu masuk ke dalam air, ya airnya kemudian akan menjadi najis. Wujud perbedaannya adalah antara masuknya air ke dalam najis dan masuknya najis ke dalam air, karena Rasulullah SAW melarang dari memasukkan tangan yang baru bangun dari tidur ke dalam air. Sebaliknya, Rasulullah SAW menyuruh supaya mengalirkan air ke tangan. Dan arti kata lain, membasuh sebelum memasukkan tangan ke dalam bekas yang berisi air. Jadi kalau misalkan kita membasuh tangan tuh, misalkan seperti ini ya, hendaklah dibasuh dulu seperti itu kan. Nah, jangan sampai
kita tadi memasukkan tangan kita ke dalam air yang kurang dari 2 kulah. Kalau misalkan tangan kita suci tapi kita masukkan air kita ke dalam air yang kurang 2 kulah, maka air tersebut menjadi air yang mustakmal, tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan. Kemudian yang ketiga, disunahkan membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali menurut pendapat jumhur ulama. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal mengatakan wajib membasuh keduanya sebanyak 3 kali ketika bangun dari tidur. Beliau menyatakan wajib bagi orang yang tidur pada waktu malam hari karena berlandaskan makna yang tersirat pada lafadz batat. Nah ingat ya, kemarin itu batat sama batayabitu ini artinya bermalam, ya kan? Bermalam. Ini biasanya orang yang menginap pada malam hari itu batayabitu. Nah, larangan ini menurut pendapat Imam Ahmad menunjukkan makna haram secara khusus bagi orang yang baru bangun tidur pada malam hari. Sedangkan menurut jumhur ulama, larangan ini hanya menunjukkan makna makruh karena ilatnya ialah adanya kemungkinan terkena najis. Sedangkan kemungkinan itu tidak dapat memberikan kepastian haram. Jadi kalau menurut pendapat ulama Imam Ahmad itu wajib. Tapi kalau misalkan itu wajib, harus ada kepastian hukumnya. Kepastian hukumnya. Sedangkan tidak, kalau misalkan itu hanya berupa kemungkinan terjadi, maka hukumnya tidak boleh haram, tapi makruh. Ini menurut sebagian jumhur ulama. 4. Senantiasa berhati-hati dengan menggunakan kata kiasan terhadap perkara yang dianggap malu apabila disebutkan secara terus terang. Rasulullah SAW tidak mengatakan barangkali tangannya menyentuh dubur atau lain-lain yang seumpamanya. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan yang vulgar kayak gitulah. Jadi Rasulullah itu selalu menggunakan kiasan untuk menyentuh untuk membahas sesuatu masalah kayak gitu. Jadi tidak pernah Rasulullah mengatakan yang vulgar. Jadi yang dimaksud dari hadis ini adalah siapa tahu tangan tersebut telah menyentuh kubul dan duburnya. Kayak gitu. La yadri aina batat yadahu. Seseorang tersebut tidak tahu di mana dia meletakkan tangannya, atau ya kan yang dimaksud dari la yadri aina batat yadahu di sini yang maksudnya kalau bahasa vulgarnya ya kan. Itu ya kita tidak tahu istilahnya pada saat kapan di mana tangan kita menyentuh kubul dan dubur. Makanya di situ kita harus disunahkan untuk membasuh tangan kita sebanyak 3 kali. Disunahkan berpegang teguh pada etika dalam memasirkan Al-Quran dan hadis serta menghalangi kita, menjauhkan diri kita dari perkara yang bertentangan dengan etika seperti berbicara kotor, tidak melaksanakan perintah agama, dan memperolok dalam memahami kalimat aina batat yadahu, di mana kita menanamkan di mana kita meletakkan tangan kita tadi. Nah jadi ya seperti itulah, apalagi kalau misalkan ya kita sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Nah itu hal-hal seperti itu memang harus dijaga. Nah jangan sampai kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita yang ada di ini berpindah lagi ke tempat yang lain. Jadi kita harus bersihkan terlebih dahulu. Nah kemudian jangan sampai segala sesuatu tadi menyebabkan apa yang ingin kita kerjakan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala jadi sia-sia, berkurang dan tidak maksimal. Itu saja dari saya. Hadis nomor 38, mungkin saya tidak membahas terlalu panjang lebar. Nah nanti mungkin di pembahasan besok malam nanti saya akan persiapkan lagi tentang kitab Fathul Qorib. Jangan lupa teman-teman klik subscribe, like dan komentar kalau misalkan ada yang
ada yang perlu dikritisi, ada masukan-masukan dan lain sebagainya. Nah, untuk pembahasan kitab-kitab lain saya mungkin belum bisa belum bisa mengabulkan karena memang terkendala masalah waktu, jadwal dan lain sebagainya juga. Jadi saya maksimalkan dulu dua pembahasan, yaitu kitab Bulughul Maram dan kitab Fathul Qorib. Dan ini penting supaya sunnah dengan fikih ya bisa berjalan beriringan seharusnya, seperti itu, tanpa adanya perbedaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.